Olimpiade Paris 2024, ajang olahraga terbesar di dunia, berhasil menyita perhatian jutaan pasang mata. Bayangkan aja, ribuan atlet dari berbagai negara bersaing memperebutkan medali emas dalam berbagai cabang olahraga. Namun, di balik hingar-bingar perlombaan dan semangat sportivitas, ternyata ada banyak sekali drama dan kontroversi yang ikut mewarnai gelaran akbar ini. Selamat datang di Pop Trivia. Hari ini kita akan mengulik tentang kontroversi-kontroversi yang terjadi selama penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024. Mulai dari isu politik, sosial, hingga lingkungan, semua seakan bercampur aduk dalam perhelatan olahraga yang seharusnya menjadi ajang persatuan ini. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Pop Trivia untuk mendukung channel ini agar berkembang dan bisa terus menyajikan fakta-fakta dunia pengetahuan yang menarik untuk dikulik. Parodi yang bikin sakit hati. Pembukaan Olimpiade Paris 2024 yang seharusnya jadi momen meriah buat seluruh dunia malah bikin heboh karena dianggap menghina agama Kristen. Pas acara pembukaan, ada salah satu pertunjukan yang menirukan perjamuan terakhir Yesus. Nah, bagian inilah yang bikin banyak orang, terutama umat Kristen, merasa tersinggung. Menurut mereka, pertunjukan itu dianggap terlalu berlebihan dan kurang menghormati keyakinan agama Kristen. Gereja-gereja di berbagai negara juga angkat bicara. Mereka mengecam pertunjukan tersebut dan meminta panitia Olimpiade untuk meminta maaf. Setelah mendapat banyak kritikan, panitia Olimpiade akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka meminta maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung dan menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk menghina agama manapun. Atlet transgender. Salah satu topik yang lagi hangat diperdebatkan adalah mengenai keterlibatan atlet transgender dalam Olimpiade Paris 2024 ini. Ada beberapa atlet perempuan yang ikut bertanding di Olimpiade Paris 2024, tapi ternyata mereka punya riwayat sebagai laki-laki. Nah, ini yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Apakah adil kalau mereka ikut bertanding di kategori perempuan? Banyak yang berpendapat kalau atlet transgender punya keuntungan fisik yang lebih dibanding atlet perempuan cisgender atau orang yang identitas gendernya sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Karena punya tubuh yang lebih besar dan kuat, mereka dianggap lebih mudah menang. Pertanyaan besarnya adalah, apakah adil kalau atlet transgender ikut berkompetisi dengan atlet perempuan? Apakah ini akan merugikan atlet perempuan cisgender? Sampai saat ini belum ada aturan yang benar-benar jelas dan disepakati semua orang tentang partisipasi atlet transgender dalam olahraga. Setiap cabang olahraga punya aturan yang berbeda-beda. Gimana menurut kamu? Sungai Seine. Sungai Seine adalah salah satu ikon kota Paris yang menjadi pusat perhatian dunia saat menjadi lokasi penyelenggaraan beberapa cabang olahraga di Olimpiade Paris 2024. Tapi, di balik keindahannya, ada banyak kontroversi yang mengiringi penggunaan sungai ini. Salah satu masalah utama adalah kualitas air Sungai Seine yang jauh dari kata bersih. Selama bertahun-tahun, sungai ini tercemar oleh limbah industri dan domestik. Banyak yang khawatir kalau atlet yang berenang di sungai ini akan terkena penyakit. Tes yang dilakukan pada bulan Juni menunjukkan ditemukannya kadar bakteri E. coli yang terkait kotoran manusia dan hewan yang cukup tinggi. Jumlahnya sampai 10 kali di atas batas tingkat yang bisa diterima. Sebelumnya, pemerintah Prancis berjanji akan membersihkan Sungai Seine agar layak digunakan untuk acara sebesar Olimpiade. Namun, nyatanya janji tersebut sulit dipenuhi dalam waktu yang singkat. Beberapa atlet bahkan dilaporkan jatuh sakit setelah berlatih atau bertanding di Sungai Seine. Hal ini tentu saja memicu kekhawatiran akan dampak jangka panjang bagi kesehatan para atlet.
Dilansir dari detik.com, salah satu atlet triathlon dari Belgia bernama Julien Vermeulen membagikan pengalamannya setelah berenang melalui Sungai Seine. Atlet triathlon yang berenang sejauh 1.500 meter itu mengaku merasakan serpihan-serpihan yang tidak diketahui asalnya ketika melalui air. Penggunaan Sungai Seine untuk acara olahraga juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan. Misalnya, penggunaan perahu motor dan kapal pesiar bisa mengganggu ekosistem sungai. Israel dan Palestina. Konflik Israel-Palestina adalah konflik yang sudah berlangsung lama dan kompleks. Keduanya sama-sama mengirimkan atlet untuk bertanding di Olimpiade. Namun, kehadiran Israel di ajang olahraga internasional ini seringkali memicu protes dan boikot dari berbagai pihak, terutama dari negara-negara Arab dan pendukung Palestina. Ada banyak seruan untuk memboikot atlet Israel. Mereka berargumen bahwa selama konflik masih berlangsung, tidak pantas bagi Israel untuk ikut serta dalam ajang olahraga internasional. Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa Israel diperbolehkan ikut serta dalam Olimpiade, sementara negara-negara lain yang terlibat konflik seperti Rusia dikenai sanksi dan dilarang ikut. Konflik Israel-Palestina di Olimpiade adalah cerminan dari konflik yang lebih besar di dunia nyata. Ini adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan. Namun, kita semua berharap agar suatu saat nanti olahraga bisa menjadi alat untuk mempersatukan manusia, bukan memecah belah. Dugaan terorisme. Hampir bersamaan dengan dimulainya Olimpiade Paris 2024, polisi Prancis menangkap seorang pria asal Rusia yang dicurigai ingin membuat kekacauan selama acara olahraga besar tersebut. Pria itu, Kirill Gryazlov, mantan bintang TV yang kini jadi koki, ditangkap karena diduga terlibat aksi terorisme. Yang bikin tambah heboh, di Instagramnya yang punya banyak followers, dia pernah pamer foto lagi pegang senjata dan mengatakan Paris akan mengalami upacara pembukaan yang tiada duanya. Padahal dia ngakunya sih nggak bersalah. Gryazlov ini katanya udah ngebocorin rencana jahatnya buat bikin acara pembukaan Olimpiade jadi berantakan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menyadap teleponnya dan menemukan bukti bahwa Gryazlov sedang merencanakan sesuatu yang buruk bersama intelijen Rusia, terutama untuk mengacaukan upacara pembukaan Olimpiade. Olimpiade Paris 2024 memang menjadi ajang olahraga yang meriah. Tapi di balik itu semua, ada banyak sekali masalah dan kontroversi yang menyertainya. Mulai dari masalah sosial, lingkungan, hingga politik, semuanya bercampur aduk dalam satu acara besar. Semoga di masa depan, penyelenggaraan Olimpiade bisa lebih bersih dan bebas dari berbagai kontroversi ya. Terima kasih sudah menemani Pop Trivia hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.